LiDAR adalah suatu teknik penginderaan jauh dengan menggunakan sensor aktif. Kelebihan dari sensor LiDAR yang dapat mencari celah terkecil di antara kanopi dan memantul dari pucuk pohon mahkota sampai permukaan tanah merupakan terobosan bermanfaat untuk pemetaan struktur vertikal hutan. Estimasi stok karbon dan merupakan kemampuan yang diperlukan dalam manajemen kehutanan. Nah, jadi prinsip kerja LiDAR yaitu dengan menggunakan laser atau light amplification by stimulated emission of radiation, yaitu instrumen yang mengaplikasikan arus listrik kuat pada material lesable yang menghasilkan energi radiasi berupa emisi cahaya yang kuat. Emisi cahaya yang dihasilkan membentuk gelombang dan koheren sehingga beda fasa tetap konstan walaupun terjadi interferensi. Nah, dibantu juga dengan perkembangan teknologi INS atau Inertial Navigation System yang akurat di akhir tahun 90-an dan membuat LiDAR memiliki akurasi yang memadai untuk digunakan di bidang pemetaan. Nah, INS ini dapat menghitung kontrol presisi dan merekam perubahan posisi wahana pesawat, yaitu roll, pitch, and yaw. LiDAR dapat merekam beragam sinyal pantulan dari beberapa layer permukaan. Sinyal primer dipantulkan oleh permukaan paling atas, sedangkan sinyal kedua dan seterusnya dipantulkan dari beberapa jenis lapis permukaan, yaitu tanaman rendah atau semak, pagar, dan sebagainya. Dan sinyal akhir adalah pantulan dari permukaan tanah. Karakteristik ini membuat LiDAR menjadi salah satu-satunya sensor yang dapat membedakan citra ke dalam multilayar. Nah, jadi fungsi LiDAR dalam kehutanan adalah untuk proteksi hutan. Nah, proteksi hutan adalah upaya kita dalam menjaga suatu iklim, menjaga suatu bentuk hutan itu agar tidak terganggu oleh bencana alam dan hal-hal yang lainnya. Nah, jadi supaya hutan itu terjaga ke cadangan air dan tanahnya, kesuburan tanahnya, dan keberagaman biologi hutannya, serta kelestarian lingkungan. Sedangkan produksi hutan itu upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, yaitu kayu, olahan, tambang, dan perkebunan yang diambil dari hutan agar tetap berada di level yang masih bisa ditolerir atau reasonable dan tidak merusak hutan. Nah, kegiatan logging adalah usaha produksi hutan yang paling banyak membawa dampak negatif, seperti kerusakan cagar alam, erosi, dan hilangnya serapan air, dan regenerasi pohon yang sangat lama. Nah, jadi karena itu diperlukan perencanaan matang dalam proses penebangan pohon secara selektif dan yang dapat mengurangi dampak dari metode logging konvensional di hutan tropis ruang dalam standar Reduced Impact Logging. LiDAR juga dapat dipakai untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik struktur vegetasi. Sebagai contoh adalah sistem slicer, yaitu Scanning LiDAR Imager of Canopies by Eco Recovery. Merupakan aplikasi LiDAR Altimateri untuk mendapatkan detail informasi struktur vertikal dari kanopi vegetasi, yaitu merupakan informasi esensial untuk memahami fungsi dari ekosistem. Karena kondisi lapangan yang sulit, maka tidak mudah melakukan inspeksi lapangan secara langsung. Nah, jadi karena data LiDAR merekam karakteristik struktur dari hutan atau yang mencakup tinggi pohon, kerapatan mahkota, ukuran mahkota, dan lain-lain. Nah, jadi maka LiDAR ini berpotensi untuk mengamati struktur 3 dimensi dari formasi vegetasi yang sangat sulit diperoleh oleh sensor-sensor yang lainnya. Nah, jadi sekian dulu tentang LiDAR. Terima kasih.